Ya, kembali lagi bersama kami di Hal Indonesia. Pada akhir April lalu, pemerintah DKI Jakarta, perusahaan ojek daring, dan beberapa perusahaan swasta meresmikan vaksinasi drive-thru bagi pengemudi ojek online. Prosedur vaksinasi secara drive-thru dipilih karena mempermudah dan meminimalisir penularan COVID-19 saat mengantre untuk divaksin. Perusahaan transportasi ojek daring Gojek yang bekerja sama dengan Halodoc dan Pemprov DKI Jakarta meresmikan kegiatan vaksinasi drive-thru atau Lantatur bagi puluhan ribu mitra pengemudi ojek online di DKI Jakarta. Dimulai pada akhir April 2021 lalu, layanan vaksinasi yang diadakan di daerah Kemayoran Jakarta Pusat ini akan melayani 1.500 dosis vaksin bagi mitra pengemudi ojek setiap harinya. Selama masa pandemi, pengemudi ojek online menjadi salah satu kelompok yang diprioritaskan karena berada di garda terdepan dalam melayani dan membantu mobilitas warga secara daring, seperti jasa mengantar orang, makanan atau barang, dan berbagai kegiatan perekonomian lainnya. Baik, dan untuk membahas lebih lanjut tentang vaksinasi bagi ojek online, kita akan berbincang bersama Mas Adi Gautama, maksud kami Gautama Adi Kusuma selaku Vice President Public Policy and Government Relation Gojek. Selamat siang Mas Adi. Selamat siang Mbak Dika, apa kabar? Apa kabar? Baik Mas. Baik, alhamdulillah. Baik, ini adalah hal yang perlu diapresiasi bagaimana program untuk memberikan rasa aman bagi pengguna dan juga pengendara ojek online. Sejauh ini bagaimana proses vaksinasi bagi pengendara ojek online, Man? Sudah sejauh mana dan sudah berapa banyak? Terima kasih. Pertama, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan juga pemerintah daerah yang terus bekerja keras memastikan agar vaksin dapat diberikan seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat, termasuk kepada mitra-mitra kami di Gojek. Sejak tanggal 3 Maret 2021, kita sebenarnya sudah melakukan kerjasama dengan kita dan Halodoc dan pemerintah daerah, tentunya dengan Kementerian Kesehatan, kita sudah melakukan kegiatan vaksinasi kepada mitra-mitra kami dimulai di seluruh Indonesia. Saat ini sudah ada puluhan ribu mitra-mitra kami yang sudah divaksin. Kalau di Jakarta kita lakukan di 2 tempat, di Kemayoran dan juga di Cengkareng. Tapi sudah ada puluhan ribu yang divaksin di seluruh Indonesia. Iya, Mas Adi? Kedengaran? Terputus tadi sedikit ya. Baik, jadi memang sudah puluhan ribu mitra yang mendapatkan vaksinasi. Boleh dijelaskan sedikit bagaimana sebenarnya prosedur atau cara agar vaksinasi ini bisa diakses oleh para pengendara ojek online? Kita bekerjasama dengan Halodoc untuk melakukan kegiatan vaksinasi ini. Kita fokus dengan kegiatan dengan skema drive-thru. Kenapa? Karena kita melihat bahwa skema drive-thru ini dalam pelaksanaannya membuat lebih aman, tertib, nyaman, karena orang nggak harus turun dari kendaraan, baik motor maupun mobil ya. Jadi kita harapkan juga protokol kesehatan lebih terjaga. Jadi mereka melakukan pendaftaran secara langsung di aplikasi Halodoc dan nanti mereka akan mendapatkan undangan untuk hadir dalam kegiatan vaksinasi di hari dan jam yang telah ditentukan. Setelah itu mereka mendapatkan vaksinasi dan tentunya prosedurnya sama dengan prosedur yang dilakukan kepada masyarakat lain di Indonesia begitu. Baik, sejauh ini dengan vaksinasi secara drive-thru, apakah ada kendala yang dihadapi? Mengingat ini kan sedikit singkat juga untuk survei kesehatan yang memang dialami oleh para pengemudi ojek online. Selama ini kita tidak mendapatkan keluhan dari mitra-mitra kami, dan bahkan kita lihat mitra-mitra kami mengapresiasi proses ini karena tentunya kita sebagai Gojek sangat berterima kasih karena kita mendapatkan prioritas sebagai penyedia, sebagai urat nadi transportasi dan logistik nasional dalam mendapatkan vaksinasi ini. Tapi mitra-mitra kami terlihat antusias dan memberikan respon yang sangat baik
sehingga mereka datang ke pusat-pusat vaksinasi yang dilakukan oleh Gojek dan Halodoc ini. Baik, Mas Adi, untuk program vaksinasi ini sendiri ada di berapa titik di daerah di Indonesia khususnya dan di Jakarta? Kalau untuk di Indonesia, kita sudah melakukan di lebih dari 20 kota, dari di Sumatera, di Jawa, dan tentunya di Sulawesi, Kalimantan, dan bahkan Papua di Merauke juga sudah kita lakukan. Kalau untuk di Jakarta sendiri, kita sampai sekarang memiliki 2 pos pelayanan vaksinasi di Kemayoran dan juga di Cengkareng, bekerjasama dengan Halodoc. Dan untuk Cengkareng dan Kemayoran kita memiliki kapasitas running capacity 1.500 per hari yang kita lakukan selama beberapa bulan ke depan. Tentunya kapasitasnya berbeda ya antara satu kota dan lain. Tapi untuk Jakarta itu yang kita lakukan. Baik, apakah memang ada prioritas di kota-kota besar tertentu yang memang cukup jadi epicentrum atau klaster dari penyebaran COVID-19 ini, Mas? Kalau kami melihatnya memang dari sisi tentunya prioritas pemerintah, kami mengikuti apa yang menjadi arahan dari pemerintah, karena kita tahu memang kebijakan pemerintah tentunya akan berbeda, jadi setiap pelaksanaan vaksinasi, saya yakin pemerintah memiliki rencana yang sangat jelas dan sangat strategis, sehingga kami mengikuti arahan dan rencana dari pemerintah dalam melakukan program vaksinasi ini, termasuk di dalamnya tentunya di Jakarta dan di kota-kota tersebut. Baik, Mas, setelah vaksinasi kebanyakan masih terlihat adanya pola yang abai. Nah, untuk dari Gojek sendiri, apakah ada penyuluhan pasca vaksinasi untuk para mitra agar tetap patuhi protokol kesehatan atau justru makin ketat? Jadi terima kasih. Kalau dari kita memang kita merupakan aplikasi yang awal dalam menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat dengan program kami yang bernama J3K, dijaga keamanan kesehatan dan juga jadi memang kami selalu menekankan kepada mitra-mitra kami dan juga kepada publik untuk mengikuti protokol kesehatan sehingga terus dapat menekan penularan COVID-19. Dalam hal ini setelah melakukan vaksinasi sekalipun, kami terus memberikan sosialisasi, kami terus memberikan edukasi baik kepada mitra maupun dalam app kami kepada publik agar nantinya mereka tetap mematuhi protokol kesehatan dan sesuai dengan arahan pemerintah dan menekan persebaran COVID-19. Dan kedepannya nanti kami juga berencana untuk menyampaikan informasi kepada publik tentang mitra-mitra kami yang sudah divaksin dalam aplikasi yang ada di aplikasi kami. Baik, jadi memang tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan abai. Mas, terakhir mungkin harapan Anda dengan adanya program vaksinasi ini untuk para mitra seperti apa? Harapan kami ke depannya adalah agar mitra kami dapat memberikan pelayanan yang lebih aman kepada pelanggan kami dan juga tentunya memberikan keterangan pikiran bagi pengemudi dan keluarganya. Karena dan yang paling jelas juga kami juga berharap kami menjadi bagian dari masyarakat yang mendapatkan vaksinasi sehingga dapat segera tercapai herd immunity dan masyarakat Indonesia bangsa Indonesia dapat segera terbebas dari wabah COVID-19 ini. Tapi walaupun itu sudah dilakukan, kami terus akan melakukan edukasi, kami akan terus melakukan sosialisasi agar mitra-mitra kami tetap menjaga protokol kesehatan dan terus dapat berhubungan dan bertransaksi dengan masyarakat lain dengan secara lebih aman. Baik, jadi para mitra diharapkan memang bisa lebih aman dan nyaman dalam melayani ya. Mas Adi, terima kasih banyak, tetap jaga kesehatan, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih Mbak, selamat pagi. Ya, pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.